Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para besti-besti aku semuanya. Kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal atau kasus yang bikin kita tuh bereaksi akan, hah, kok bisa ini terjadi pada kasus yang seperti ini di Indonesia. Buat teman-teman yang baru ngeklik video ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di komen ya, agar aku punya target untuk mencapai 1000 subscriber di tahun 2024 ini ya. Berandai-andai sih, tapi ya harapannya semoga bisa tercapai ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang baru terjadi hari Minggu kemarin, yang dimana kasus ini merupakan kasus penculikan seorang wanita yang ibu-ibu lah ya, yang dimana ini diculik, yang dimana di daerah Bandung atau lebih tepatnya di Antapani gitu ya. Jadi bagaimana sih kronologi kejadiannya dan siapa aja pelaku dan juga korbannya, dan apa yang melatar belakangi seorang pelaku ini melakukan hal-hal yang menculik dari si korban, yang dimana juga merupakan ibu-ibu, dan juga apa dibalik hikmah pelajaran yang kita dapatkan pada kejadian atau kasus kali ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk disimak sampai dengan selesai ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, yang dimana tadi sudah aku sampaikan. Kita bahas terkait dengan profile terlebih dahulu, siapa sih korban. Korban ini bernama Ibu Santi. Ibu Santi berusia 43 tahun, yang dimana Ibu Santi ini yang memiliki seorang suaminya sendiri, yang sebenarnya tidak disebutkan nama suaminya, tapi kita coba samarkan saja, yakni Bapak Andi gitu ya. Bapak Andi dan juga Ibu Santi memang pasangan suami istri. Nah, dimana ketika seperti biasa melakukan sebagai pasangan suami istri gitu ya, harmonis sekali dengan anaknya, dengan sesama antar satu dengan lainnya gitu ya. Bahkan ya sering jalan-jalan, sering hangout bareng, sering ya menghabiskan waktu bersama gitu ya. Nah, ketika pada tahun 2014 memang si Ibu Santi ini istilahnya tuh ada rasa yang kayak berkonflik gitu lah, berkonflik dengan si suaminya ini. Nah, lalu ketemulah si cowok yang juga maybe teman juga ya, teman dari Ibu Santi ini, yang dimana itu bernama bernama Bapak Aris Supratna. Nah, Bapak Aris Supratna ini memang ada ketertarikan kepada Ibu Santi ini, yang dimana beliau juga itu sebenarnya awal-awal tahun tersebut masih punya istrinya ya, maksudnya udah menikah juga gitu loh, yang dimana beliau ini berusia 35 tahun gitu, berusia 35 tahun dengan ya mempunyai istrinya, yang juga berarti kedua orang ini memiliki hubungan yang juga spesial di antara keduanya ya, di balik pernikahan yang juga dilakukan di tahun 2014 ini gitu. Nah, 2014 ini memang karena berkonflik, yang dimana itu maybe sebelum bulan itu atau beberapa bulan di tahun 2014 itu, mereka ini istilahnya tuh dekat dan juga memiliki something hubungan yang juga ya bisa dikatakan tanpa diketahui oleh si suami dari si Bapak Andri-nya ini, Bapak Arisnya ini, maupun istri dari Bapak Aris gitu ya, dan juga suami dari si Ibu Santi gitu. Jadi diketahui oleh kedua orang ini gitu. Nah, sebenarnya ini perselingkuhan juga lah ya masuk kasusnya, tapi ya di tahun sebelumnya di 2014 ini. Nah, sampai pada saat itu memang kedua ini sampai dengan menikah siri gitu, yang dimana itu mereka dua ini ya memutuskan untuk menikah siri karena memang ya karena udah urusan agama, ya udah ada status si
suami dan istrinya juga yang udah menikah di sana, jadi ya udahlah nikah siri aja gitu di sana, kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya menikah siri mereka, lalu seperti biasa menjalin hubungan dengan dengan barang-barang di sana, terus juga ya dengan hal-hal yang lain gitu ya. Nah memang ketika itu maybe di tahun 2014 itu dari si ibu Santinya ini udah mulai membaik hubungannya dengan si suaminya gitu. Nah berarti memang di dalam hal ini tanpa diketahui ada status menikah siri tersebut, berarti ya bisa dikatakan kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Nah berarti ketika itu mereka ini menjalin hubungan tanpa diketahui oleh kedua belah pihak, baik suami dan juga istri yang dari kedua orang ini gitu. Nah kita beralih ke tahun 2024. Apa sih yang terjadi gitu ya? Mungkin dari sana itu dari si ibu Santinya ini ketika tahun 2014 sampai dengan sebelum COVID melanda atau setelah COVID melanda itu seperti biasa ada hubungan, tapi maybe udah menyadari bahwasanya ini ada yang salah, bahwasanya ini ya ada something yang memang gak harus dibenarkan akan hubungan ini gitu ya. Nah makanya ketika itu terjadilah hal-hal yang seperti ini. Kejadian apa? Yakni seorang ibu Santi pada bulan Desember, tepatnya hari Minggu pekan kemarin gitu ya, tanggal 8 Desember 2024 ini, tepatnya pada pukul jam 12.30 gitu. Memang sehabis dari ibu Santi ini, biasalah ya kalau hari Minggu tuh weekend yang juga menghabiskan dengan keluarganya masing-masing. Nah ketika itu memang ibu Santi ini baru pulang dari arisan gitu, baru pulang arisan yang memang ya seperti biasa masuk ke rumahnya, buka pintu. Nah ketika memang ingin masuk rumahnya, nah namun sebelum itu rumahnya ini di daerah Jalan Sukanagara Asri gitu ya, kayak gitu, dan di daerah Antapani, Bandung, Jawa Barat gitu. Nah ketika itu memang tiba-tiba gitu ya, ketika ingin buka pintu yang juga rumahnya sendiri, itu tiba-tiba ada seseorang yang tak dikenal itu tiba-tiba menodongkan benda yang juga seperti pistol, menyerupai pistol gitu ya, atau senjata api. Nah itu ada dua orang yang berperan di sana, ada si Bapak Aris tadi sama satunya juga teman dari si Pak Aris ini gitu. Nah ketika tersebut gitu ya, mungkin tanpa diketahui juga ya, mungkin pakai topi yang biasa menculik gitu, hanya sekedar mata doang yang kelihatan, terus juga akhirnya menculik dibekap gitu ya. Nah lalu memang di sana tidak ada kekerasan secara fisik gitu ya, jadi kayak menemukan untuk masuk ke dalam mobil yang juga dilakukan untuk yang menculik tersebut dari ibu Santi ini gitu. Nah ketika tersebut memang dari anak dari ibu Santi ini mendengar terjadi hal-hal yang mencurigakan, ada ibunya sendiri yang juga itu diculik sama orang nih juga, mungkin yang nggak dikenal juga gitu, nggak dikenal pastilah ya, nggak dikenal dengan identitas dari ya anaknya ini gitu ya. Misalkan aku sebagai anak nih, wah ibuku diculik nih, wah siapa tuh ya, pasti nggak dikenal gitu. Bahkan ya ibu Santinya juga pasti nggak kenal, karena memang mau menggunakan kayak topeng, entah kayak untuk menutup identitas dirinya gitu ya. Nah di sana akhirnya dari masuklah ke dalam mobil tersebut gitu, masuklah ke dalam mobil tersebut yang memang untuk dilakukan penculikan gitu. Nah ini ya dilakukan oleh 4 orang juga ya. Nah dimana tadi 2 orang ini untuk membawa ibu Santi ini ke dalam mobil, lalu ketika itu di dalam mobil itu ada 2 orang lainnya yang dimana untuk membantu sebagai supirnya dan juga untuk mengamankan dari situasi gitu, untuk menculik si
Ibu Santi ini gitu, Nah, lalu ketika itu masuk ke dalam mobil, lalu di sana ya tanpa, entah di sana mungkin sampai dengan pingsan atau memang hanya, pastilah ya, karena menurut dari yang aku baca berita ini sampai 8 jam. Nah, berarti di sana bisa dikatakan Ibu Santi ini ya kalau misalkan nih diculik, orang normal atau kita berpikir secara sehat, berpikir secara bersih gitu ya, pasti itu dari si Bu Santinya teriak dong, dan juga istilahnya tuh untuk menyelamatkan diri. Nah, tapi di sini sampai dengan 8 jam berarti memang di sana ada kemungkinan sampai dengan ya ini ya pingsan atau disekam mulutnya dan juga tidak diketahui gitu, sampai dengan ya nggak bisa ngomong sama sekali, untuk teriak pun nggak bisa gitu. Nah, ketika di sana itu diputar-putar di daerah Bandung, karena aku juga di daerah Bandung ya saat ini tinggal untuk ngekos gitu. Nah, lalu ya dari sana diputar-putar di daerah Antapani dan sekitarnya, itu sekitar 8 jam. Memang di daerah Antapani itu memang bisa dikatakan komplek juga ya, ada komplek yang juga di rumah si Ibu Santi ini gitu. Nah, ketika itu diputar-putar sampai dengan 8 jam gitu ya, 8 jam. Lalu ketika itu sampai dengan tadi kan kejadian itu di jam 12.30 ya, sekitar habis pulang dari arisan tadi. Nah, lalu ketika itu 8 jam kemudian sekitar jam 20.30 itu Ibu Santi ini ya dilepas gitu aja sama 4 orang ini. Nah, 4 orang ini memang untuk istilahnya tuh menurunkan dari mobil tadi, dan juga dipesan gitu ya. Memang di sana ada ojek pengkolan lah ya, yang memang biasanya tuh memang ya selalu ada di pinggir jalan. Jadi bukan kayak ojek online yang memang biasanya kita lakukan, kayak ada yang namanya Grab lah, atau ada Maxim lah, atau ada Gojek lah, macam-macam. Tapi ini ojek pengkolan yang juga biasa mangkal lah ya sebutannya di daerah yang tertentu saja gitu. Nah, lalu diturunin di sana dan dipesanin Gojek untuk pulang ke rumahnya sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya dasar penculikan ini itu istilahnya tuh kayaknya karena rasa sakit hati juga, cintanya ditolak di sana gitu ya. Nah, lalu ketika tadi ya udah diculik gitu ya, pasti dari anaknya bahkan suami si Ibu Santi ini ya panik dong, kayak ya Allah, kemana ya ibuku, kemana ya istriku. Bahkan katanya ketika tadi ya masuk ke dalam rumah untuk menculik, itu si adik anaknya ini ya kita sebut namanya Bayu lah ya. Si Bayu ini itu sampai dengan istilahnya tuh yang melihat dan juga minta tolong di sana. Bahkan Ibu Santinya juga ketika diculik itu teriak juga untuk minta bantuan kepada orang yang ada di sana, tapi ya karena udah dibawa ke dalam mobil dan juga diputarin mobil tersebut sampai dengan kencang gitu ya, akhirnya ya nihil hasilnya untuk menyelamatkan dari ibunya sendiri gitu. Nah, makanya ketika di sana ya panik dan juga ngasih tahu ke ayahnya, dan juga memang ayahnya ya saat itu memang lagi pergi atau lagi kerja lah ya, istilahnya gitu ya, makanya hanya ada anaknya tersebut gitu. Nah, ketika di sana itu telepon ayahnya dan dikasih tahu, akhirnya coba untuk dicari tahu kok bisa, berapa nomor polisinya dan bagaimana ya ibu terakhir gitu ya, diceritakan sama anaknya. Akhirnya ya udah di sana untuk dicari ke daerah-daerah tertentu gitu ya, akhirnya yang nihil, nggak ada sama sekali hasil yang didapatkan gitu. Nah, kita balik lagi ya ke kejadian tadi. Ketika tadi diantarin, akhirnya ya pulang ke rumahnya dan alhamdulillah ya dengan selamat gitu ya, karena memang menurut penuturan dari polisi juga tanpa ada kekerasan yang dilakukan. Berarti di sana hanya sekedar untuk menculik dan juga atas dasar
maybe kecewa dan juga ada rasa sakit hati juga, karena memang menurut dari penuturan dari pelaku dan korban ini, memang si pelaku ini Bapak Aris ini memang istilahnya tuh ada rasa tadi, karena memang ada hubungan tertentu, hubungan spesial tahun 2014, terus juga itu terjadi, dan juga katanya tuh awalnya memang di tahun 2024 ini ingin adanya perceraian dengan si suaminya ini, tapi karena memang itu kembali rujuk lagi dan kembali lagi untuk ya memulai hubungan dengan baik lagi, akhirnya ya ada rasa kecewa dong dari Pak Aris ini gitu ya. Ada rasa kecewa dari Bapak Aris ini, yang akhirnya terjadilah hal yang seperti itu gitu ya. Dan juga melakukan hal konyol tadi dengan menculik, diputer-puterin di daerah Bandung gitu ya, tanpa melakukan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Alhamdulillahnya sih yang enggak hanya sekedar culik aja ya, enggak di ya Allah ya, jangan sampai zulum zalik tadi pelecehan seksual lah, atau ya jangan sampai ya aniaya lah, atau dibunuh bahkan gitu. Jadi ya alhamdulillahnya hanya sekedar culik aja, mungkin karena ada rasa kecewa di sana, ada rasa untuk kenapa kamu gini ke aku, kok ini gini gitu ya. Nah akhirnya culiklah, terjadi hal seperti itu gitu ya. Dan juga memang Bapak Aris ini merupakan seorang pegawai swasta di daerah Bandung gitu, jadi ada pekerjaan juga yang tetap. Dan ketiga orang ini yang memang tadi ya, ketiga orang ini memang itu teman dari si Pak Aris ini. Siapa aja kah mereka gitu ya, memang ini untuk membantu melancarkan penculikan tadi. Nah siapa aja kah mereka, yakni bernama ada Bapak Tatang, itu sekitar berusia 52 tahun, dan juga di sini ada Bapak Haryanto yang mana berusia itu 53 tahun, dan juga ada di mana ada Bapak Aris Supriyatna sekitar berusia 35 tahun, dan juga yang menjadi ada kenal itu yakni Bapak Doni Agusta 48 tahun. Oh iya, astagfirullahaladzim, aku baru nggak, ternyata yang menjadi korban pelaku utama yang mengenal si Ibu Santi itu bukan Pak Aris ya. Aduh maaf, ralat ya teman-teman, bukan Pak Aris tapi Bapak Doni gitu ya, yang memang kenal dekat dengan si Ibu Santi ini, yang tadi memang melakukan hal seperti itu gitu. Jadi ya mohon maaf, tadi aku udah mempercayai Bapak Aris, tapi sebenarnya itu Pak Doni Agusta yang melancarkan pembunuhan, penculikan kepada Ibu Santi ini gitu. Jadi ya sangat tega sebenarnya. Tadi berdasarkan dari usianya juga udah cukup dewasa ya, bahkan tadi ketiga orang ini itu juga merupakan temannya juga, tapi bukan teman sebagai pegawai karyawan, pegawai ya temannya sendiri di kantornya lah, tapi temannya juga merupakan seorang tukang parkir gitu ya, yang memang itu diiming-imingi juga untuk dikasih uang nanti ketika udah berhasil melakukan hal seperti ini untuk penculikan, dikasihlah uang tersebut kepada mereka bertiga ini. Ya akhirnya nurut aja dong, karena memang namanya uang parkir hanya ya maaf ya, bukan aku merendahkan, maksudnya tuh ya untuk tambahan juga gitu, untuk tambahan juga selain dari tukang parkir. Akhirnya kayak ya udah ikut aja lah, nggak apa-apa selagi ada uangnya juga menghasilkan dari uang tersebut gitu ya. Jadi kayak udahlah nggak apa-apa, ikut aja gitu. Nah akhirnya sana ikutlah, yang dimana mereka juga memiliki perannya masing-masing tadi ya, yang mana Bapak Aris Supriyatna ini yang ngerental mobil ini, dimana tadi ya yang ketemu sama Ibu Santi ini ya si Pak Aris sama Pak Doni ya, yang tadi udah aku ralat gitu ya. Pak Doni dan juga Pak Aris masuk ke dalam rumah untuk menculik dari si Ibu Santi ini. Lalu Bapak Tatang yang dimana dia diam aja untuk istilahnya tuh melihat sekitar yang ada di ya tempat atau di perumahan tersebut gitu ya, atau di jalan tersebut untuk mengamankan situasi yang ada gitu. Bahkan ya sebagai membantu aja gitu, berarti di sana teh
yang dimana itu posisinya ada di depan, untuk maybe di sana tuh untuk menutupi ketika terjadi hal-hal yang ketahuan sama seseorang gitu. Jadi kayak ketika ada orang, dua mobil di dalam dua ini nih, ini supir, ini si Pak Tatang. Nah supir ini juga bukan si Pak Doni, tapi ya si Pak satunya lagi, Pak Haryanto gitu ya, Pak Haryanto gitu sebagai supir. Pak Haryanto, Pak Tatang, terus juga di belakang ini ada si Pak Aris dan juga Pak Doni yang juga tadi menculik dan menyekap si Ibu Santi ini gitu. Nah ya ketika memang ini dua orang dan ada, maksudnya ketika misalkan nih tanpa ada Pak Tatang, hanya sekedar si Pak Haryanto aja sebagai supir, pasti mencurigakan dong. Kayak ya nggak sih, kalau misalkan terjadi teriakan di sana dari Ibu Santinya ini kayak nah pasti curiga. Tapi kalau misalkan ada orang yang ada di depannya, maybe itu keluarga yang juga entah mau pergi kemana, ya nggak sih, pasti kita mikir seperti itu kan. Nah makanya ketika di sana ya terjadilah seperti itu gitu. Oke, dengan adanya hal ini gitu ya, itu pelaku keempat orang ini dikenakan dengan pasal yang juga KUHP nomor 333 dan juga 383, yang dimana diancam dengan paling lama hukuman ini selama 12 tahun penjara dan ada denda yang harus dibayarkan. Nah makanya ketika ini tadi juga itu modusnya untuk dipaksa dan diancam untuk ya melakukan hal seperti ini. Alhamdulillahnya sih tanpa ada kekerasan yang dilakukan secara fisik ya, dilakukan kepada si Ibu Santinya ini. Oke, semoga kita mengambil banyak hikmahnya makna pada kejadian dan kasus kali ini. Dan sebenarnya kalau kita membahas terkait dengan hikmah atau pelajaran gitu ya, salah satunya yang kita harus highlight adalah itu, jangan melakukan hubungan tertentu dengan seseorang. Maybe orang tersebut akan melakukan hal yang di luar nalar, seperti tadi diculik lah, dibawalah ke sana kemari sampai dengan pusing, sampai dengan beberapa jam gitu. Jadi nggak usah lah ada hubungan tertentu dengan seseorang gitu ya. Dan juga ketika ada seseorang yang memang itu ada memang yang kayak di kanan kiri kita, misalnya kita lagi jalan nih atau lagi dalam rumah, itu ada yang curiga, ya coba untuk ngelirik aja, ngelirik kayak kok ini orang mencurigakan sekali ya. Nah ketika itu yang nggak apa-apa, nggak salah kok ketika kita was-was terhadap seseorang yang memang itu ya nauzubillah zalik melakukan hal-hal yang di luar nalar, ataupun ya bukan artinya kita suzon kepada seseorang ya, tapi ya ketika ada di momen tertentu harus seperti itu kita melakukan hal untuk dicurigai ketika ada seseorang yang mencurigakan di sana gitu ya, gitu. Jadi it's okay ketika ada orang-orang yang mencurigakan untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Tadi misalkan ada gua bilang juga tanpa kita ketahui, tanpa satpam ketahui, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Dan juga harapan di sini ya ketika kita ada hubungan, cobalah untuk dibikinnya aja, putus hubungan. Misalkan udah kesal sama seseorang, udah selesai dengan seseorang, ya why not diblok aja, diblokir semua ya namanya sosial medianya. Tapi ketika memang orang ini baik, yang nggak diblokir juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan orang ini terus ngechat dan juga ngancam, ya mau gak mau melakukan hal seperti itu dong, ya kan gitu. Jadi ya semoga kita dilindungi selalu dalam keadaan yang tanpa terjadi apa-apa kepada diri kita gitu ya, dan senantiasa untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman, bye bye.